Kita undang dulu ya Yayanya. Bon, kenapa suara Pona nggak ada? Ruang Fonamut. Fonamut. Oh. Oke. Ya, Pona, ya. Pona tuh ini apa? Excitednya tuh bukan karena apa-apa, pengen dengar suara ini, suara ketawa Pona. Jangan gitu ya, aku malu. Aku lebih lagi, coy. Sini aku lagi Vidila. Vidila, Ini ini udah. nanti kabarin Dila ya katanya. Oh, boleh, boleh. Tadi tuh udah DM Dila juga kan. Fon, aku juga pengen ini katanya apa? Nah, ini lagi anak-anak komunikasi lagi gabung nih kayak gitu. Terus aku bilang, join join." Nah, aku bilang, "Next ya Dil sama Dila." Nah, bilang gitu. Ini udah gabung ceria. Halo ceria. Bisa ganti filter ya, aku norak kali loh mana IG. Nah, mana tadi nyari filter juga sebenarnya. Ya Allah ya, nggak ada. Sehat, Pon. Alhamdulillah sehat. Ya ada FB juga, ada ceria. Ya Allah, teman-teman kita semua. Banyak ya. Ini sebenarnya jadi forum. Kenapa ini jadinya bentar? Oke. Forum Jadi forum nostalgia. nostalgia, silaturahmi juga. Jujur nih, ini udah lama banget nggak ngobrol sama Yaya. Kalau di SMA dulu kan ya ketemu terus kan ya. Enggak, kita tuh gak pernah sekelas loh BTW, kayaknya dipikir-pikir. Iya, memang iya nggak pernah sekelas, tapi jumpa di jalan, habis itu duduk di tangga, jumpa angkat air. Angkat air, banyak lah Iya. ya kan. Mm-mm. Nah, Yaya nih udah di Jogja kan ya? Udah, sekarang udah. Dan Di aku masih di apa namanya ngekos. ngekos, aku ngekos di Jogja pon. BTW aku sendiri doang di Jogja, anak Avenger udahan pada tinggal semua. Aku ditinggal sendiri. Yang lain pada balik ya? Udah pada balik, kan udah pada lulus kan. Terus Iya. aku ditinggal sendiri. Filternya ya Allah. Yang anak-anak Kwansing gimana di sana? Nggak ada juga? Kuansing nggak tahu ya, nggak terlalu dekat. Jadi kan taunya anak-anak kita aja. Banyak sih kalau anak Kuansing. Iya mah di yang udah balik mah Leoni ya, Dila, Afdal. Semuanya. Iya Ayo bener. sama lagi. Ayo sama lagi. Semut. Itu aja. Nah, aku lupa. Nah, oke, kita mulai. Nah, mulai. Aku mau tanya kabar dari Yaya dulu. Gimana kabarnya? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terus apa ya? Sibuk apa pun? Nggak sibuk. Mau ini bisa nge-live kayak gini-gini. Enggaknya kan lagi ada waktu luangnya. Ya lagi ini ya. Alhamdulillah kan S1 udah selesai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Berapa tahun ya? Nggak usah lah ya. Enggak apa-apa sih. Abis itu lanjut ke S2 ya. 2020 awal saya tamat. Berarti 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Pas. Aku 6. Nggak apa-apa kan, antum perjalanan antum tinggi. Masya Allah. Enggak lah. Kita ngumpulin portfolio sih sebenarnya. Iya, banyak kali kayaknya. Oh, berapa tumpuk sekarang sertifikat? Enggak ada doh. Online, Nggak online. ada doh. Ngota Terus kali. nah, dia kan 2020 awal ya, alhamdulillah udah selesai. Abis itu Ya, langsung lanjut ke S2 atau
gimana? Ada perjalanan apa sebelum itu? Waduh, itu tuh dari 2020 kan tamatnya. Maksudnya ya 2020 lah bareng Afdal ya lulus. Sama di sana. Sama wisudanya sama bareng kita. Terus Terus habis itu setahun itu masih kayak misalkan nunggu gitu kan. Soalnya emang mau nuju S2 di sana gitu kan. Terus ya udah karena dia periodikal gitu. Semangat ya ya. Iya, Emit, muncul dong. Pon, Pon, ini kan banyak teman-teman kita. Jadi kan Terus? Pona punya list tuh siapa lagi gitu yang bakalan diundang. Enggak berani aku ngundang. Aku nggak berani ngundang-undang yang lain. Nggak berani. Ya, bertiga aja bareng Ebit gitu. Oh. Oke, yang tadi tuh 2000 berapa tuh? 2021 aku baru masuk lagi. Ke Kuliah S2. kan. Wah, memang udah Nganggur target. sempat mencari itu setahun gitu. Jadi sambil riset gitu. Terus nyari setahun ada misalkan bantu-bantu prodi kayak gitu-gitu. Bantu-bantu prodi. Terus ya apalah ya serabutan lah. Intinya setahun itu serabutan gitu. Oke, nah sebelum kita masuk mungkin lebih dalam, Puna juga penasaran gimana Yaya bisa survive untuk sampai sampai sekarang lanjut belajar lagi studinya gitu kan. Nah di S1 ya Puna sebenarnya juga baru selesai selesai menyelesaikan Gak S1-nya apa-apa. gitu. It's okay, Alhamdulillah kan. Pon. Alhamdulillah kelar. Nah jadi lihat situasi sekarang. Kayaknya bakal nanya juga deh kebalikannya nanti. Ya, boleh, boleh. Gimana? Karena istilahnya itu kalau komunikasi UNRI itu kan sebenarnya apa namanya? Kiblat komunikasi UNRI itu Unpad ya. Nah, rata-rata dosen juga lulusan dari sana Unpad gitu kan. Lebih kurangnya itu kalau istilah kurikulum dan segala macam itu hampir mirip lah gitu kan. Nah, kalau di UNY gimana ya? Kalau untuk kegiatan-kegiatan Iya, Pon, orang-orang pada kaget loh, Pon. Aku nggak pernah join IG, tiba-tiba nge-live. Inilah banyak fans ya nih. Hari ini fan meeting, greeting hari ini. Nah, welcome ya teman-teman. Hari ini dengerin bacaan duniawi kami berdua. Ya Allah, Pon. Tuh udah ngomong sama Dila, belum ini aja udah kebayang tuh kata gitu kan udah kebayang tuh bakalan ketawa-tawa. Terus Dila langsung jangan golak turunin ya ini. Itulah. Keseringan kita tuh berdua ketawa aja. Nah, lanjut. Apa yang tadi? Apa tadi? Gimana di S1? Kalau ya kan lebih. Kalau ya makasih. Kalau ya kan lebih ke ini. Jadi bukan ilmu komunikasi sebenarnya kalau S1-nya komunikasi penyiaran Islam. Jadi masuknya tuh ke Fakultas Agama Islam gitu. Kalau misalkan ilmu komunikasi kan dia ini Visipol kan sama Kevona di sana kan. Kalau di sini tuh lebih ke komunikasi penyiaran Islam gitu. Jadi kalau bahasa UIN-nya dakwah gitu tapi jangan tanya perihal agama ya Fona, tolong. Terus? Iya, kalau misalkan kayak gitu tuh nggak tahu ya kiblatnya kemana, cuman ya Mekah. Banyaknya mayoritasnya kiblatnya tetap Mekah. Iya. Kiblat Mekah. Enggak, kalau misalkan kayak misalkan itu tuh waktu kuliah ngerasain kayak apa tuh ditausiahin gitu loh Pon. Lebih ke sananya karena kan memang mayoritasnya tuh memang dakwah, terus muatannya memang muatan Islam gitu. Kalau misalkan kayak misal banyak belajar sendirinya sih, kayak misalkan Pona pengen ikut apa, terus ya udah ulik-ulik sendiri, belajar sendiri. Jadi emang kuliah tuh kan cuma buat pengantar kita jadi, bukan karena kita jadi bisa kan, tapi cuma pengantar jadi jembatan doang gitu. Oh, berarti di sana masuk ke Fakultas Agama ya, Yai?
Jadi ilmu komunikasi ke Visipol. Kalau kalau Prodia tuh komunikasi penyiaran Islam itu masuk ke Fakultas Agama gitu. Oh, berarti gelarnya apa? S1 gelarnya apa? Sarjana sosial. ESOS? Esos. Bukan, bukan SAG ya? Bukan. Oh, Bukan. Jadi kan sekarang tuh kalau SAG, yang II kayak gitu, SPDI, SEI, apalagi yang II ujungnya gitu-gitu tuh udah nggak ada gitu loh, Pon. Udah oh, dicabut semuanya karena susah kali ya. Jangan lah ngeledek woi di komen. oh, aku baru tahu nih di sana. Kalau Iya. di kalau di Emang di sini ya, sana masih di situ di Riau masih ada kayak gitu. Maksudnya yang misalkan SPDI gitu, kalau di sini fakultas apa? Kayak misalkan pendidikan agama Islam gitu kan. Semuanya udah nggak ada I-nya di ujungnya. Kasih paham. Siap ih, apa sih? menghadapi. Di Riau ya, apalagi kalau di UIN kan, kalau ya kan kami kan Unri ya. Kalau yang anak-anak UIN nih ada beberapa sempat juga pernah main ke sana. Mereka tuh fakultas, fakultas, fakultas apa Dakwah dan FB? komunikasi. Ya, iya itu dia. Fakultas. Kalau di UIR itu Vkom, tetap Vkom namanya. Fakultas Ilmu Hmm. Komunikasi gitu. Jadi baru tahu sih Fona ini kalau di sana ternyata masuknya ke Fakultas Agama, tapi gelarnya Kalau SOS ya. esos. Jadi emang kita tuh kadang ada yang kita bedain gitu loh, Fon. Yang ilmu komunikasi itu memang dia fokus ke ilmu komunikasinya aja. Terus kalau yang komunikasi penyiaran Islam tuh lebih ke Islamnya gitu. Jadi kita lebih ke kita lebih ke akhiratnya Yeah. gitu. Oke, siap. Jadi setelah S1 yang biasanya kegiatan-kegiatannya ya tuh apa aja biasanya yang ia cari gitu. Yang saya cari apa ya? Ini Kayak gimana maksudnya? gitu. Oh, organisasi. Kalau misalkan organisasi itu sempat ikut apa ya? Apa ya? Gak tahu ya. IMM, BEM gitu pernah sempat juga ke Mas. BEM. Masuk BEM fakultas aja. Oh, terus. Terus ada kayak misalkan jadi di Prodia itu ada yang namanya kayak ekstrakurikulernya gitu. Jadi ekstrakurikulernya itu ada misalkan Pona minat buat apa namanya? Buat fotografi. Jadi si HMJ itu dia punya divisi kecil gitu yang dia punya kegiatan yang sekuler. Nah, di divisi kecil itu tuh nggak mesti anak HMJ gitu. Jadi terbuka untuk semua anak di prodi gitu. Jadi waktu itu tuh ikut salah satunya tuh ICC radio gitu. Jadi ada ICC itu istilahnya apa ya, kepanjangan lupa. Islamic Communication Community kayaknya. Hmm. Udah lupa coy. Terus uh, itu tuh ada 9, jadi ya ikut yang radionya gitu. Kalau di prodi gitu, kalau yang di prodi. Terus ada juga kalau di situ tuh ada yang namanya KKI TV kan. Jadi komunikasi konseling, dulu ada perubahan nama gitu, jadi dari konseling ke penyiaran gitu kan. Uh, di situ tuh join juga di situ. Jadi jadi ada semacam TV produksi kecil-kecilan gitu deh. Jadi Apa ini ya berperan sebagai news anchor-nya? Presenter. pernah news anchor, pernah reporter serabutan, Iya. pernah kamera person gitu-gitu. Nah, itu Gitu. Jadi emang sebenarnya ya yang udahlah kayak gitu ngikut-ngikutin lah. dari iya benar. Yang enak dari komunikasi itu kegiatan itunya ya memang. Kalau di Unri, kalau di Ikom Unri kan, kita kan klub-klub tuh yang kayak bilang itu di bawah Hima atau di bawah laboratorium ya, lab Ikom kan gitu. Jadi ada tiga klub kami. Yang satu tentang PR-nya, yang satu tentang tekadnya, yang jurnalistik, satu lagi broadcastingnya gitu. Kalau yang broadcastingnya apa sih montage tulisannya. Nah itu yang kebanyakan mereka buat video gitu-gitu. Abis itu yang kalau untuk video kayaknya kami belum ada deh. Lebih malah banyak
ke cari ini. Kalau di Pekanbaru kan ada beberapa radio FM gitu kan ya. Nah, magang di sana mereka kayak gitu survive-nya. Kalau di FM-nya udah ada ya untuk radio sama TV radionya kecil-kecilannya ya. tuh radionya tuh cuman lokal gitu loh Pon, biar buat anak-anak belajar. Dulu sempat ada apa frekuensinya cuman sekitaran fakultas gitu. Jadi waktu awal-awal kita itu memang kita nyalain speaker di fakultas itu, kita nyalain suara kita. Oke. Itu berapa orang ya? Itu lumayan banyak karena kan ini fluktuatif, nggak ada yang terikat gitu kan. Jadi siapa yang mau aja gitu. Mm-mm. Biasanya ya bawain apa? Topik apa? Kalau Jadi misal ngisi. topik itu sembarangan, jadi kita on street gitu, tergantung ininya programnya. Kayak misalkan di pagi kan ada ngopi pagi gitu kan, ngobrol pagi gitu, kita namain programnya pagi, ngopi gitu. Jadi nggak mesti kita siapin gitu, kadang ya pengen nyalain nih nyalain gitu. Jadi waktu zaman kita tuh masih acak-acakan lah gitu. Itu berarti nggak di ruangan ya? Memang dia di tuh turun di ke jalan lab gitu. di lab Oh, di lab dalam dalam ruangan berarti. Di dalam ruangan. Nah, kalau kakak ITV itu kita nyari ini Pon. Jadi kayak misalkan kita tuh kadang udah kan sekarang udah semua tuh di handle humas kampus kan. Kalau sekarang karena dulu tuh kayak misalkan dulu kan masih ada pengajian Sabtu pagi. Jadi Sivitas Akademikasi UMY ini jam jam apa subuhan itu wajib di musola kampus, masjid kampus. Oh, ada Di aktivitas kayak gitu ya? Rutinitas ada ngaji kayak gitu-gitu. Terus? Ada. Jadi misalkan hari Sabtu salah satu di satu bulan itu ada 1 kali apa 2 kali gitu. Nah kita Mm-mm. tuh si KKI TV itu diminta untuk ngerekord gitu, ngerekord kegiatan-kegiatan itu kayak misalkan mulai dari apa istilahnya buat dokumentasinya si inilah si lembaga pengembangan apa sih pengembangan Islamnya di UMY itu gitu. Jadi kita di hire untuk istilahnya bekerja kecil-kecilan gitu. Kita tuh dikasih memang ada fee-nya kalau di situ. Ada. Tapi kita Berarti bangun bukan panitia biasa gitu ya, tapi memang bukan. untuk setting agenda hari itu gitu. Iya, kita kerja sama kan. Jadi di waktu di KKI TV itu memang dia terpisah dari HMJ, bikin lembaga sendiri yang ada pembimbingnya gitu. Nah, itu tuh kita manfaatin buat apa ya, ngasah profesional gitu deh kalau di sana kalau misalkan itu. Jadi ada kerja-kerja sama kayak misalkan Ponang ngadain seminar terus pengen kita liput nih. Ya udah Hmm. kita turun di situ liputan terus sampai nanti kita kita omongin di YouTube, terus beberapa program juga di YouTube gitu, program kayak misalkan sketsa gitu. Oh, dapat fee ya? eh itu kan dulu bro. Iya. Iya, jadi Itu setidaknya apa? pun iya, setidaknya pun kalau misalkan nggak ada fee-nya, kita apa ya mahasiswa kan butuh makan ya, setidaknya nasi kotak kita aman deh siang itu gitu. Alhamdulillah, maksudnya tuh kegiatan-kegiatannya tuh ngebangun ini gitu, ngupgrade skill juga, abis itu dapat uang jajan juga gitu kan. Iya, tapi ya ya kan Apresiasinya. gitu. Tapi kan itu per event gitu kan, jadi Iya. gitu deh. Ya berarti Tuh sering kali ngisi sebagai apa ya MC. kamera person gitu. Oh, Enggak, kamera. Mungkin iya kamera. kan KKI TV-nya. Kita tuh kayak Ah, misalkan apa ya tim medianya gitu deh. Kalau medianya. kasarnya tim medianya gitu. Keren-keren deh. Kalau Fona jujur li memang kayak gitu belum pernah. Belum pernah. Karena nggak langsung join untuk per project kayak ngapain TV ataupun jadi apa penyiar ataupun apa ya di sana tuh biasanya Fona tuh ikut kepanitiaan yang kayak BEM atau enggak lembaga yang Fona masukin gitu. Panitia-panitia Itu begitu. Biasanya sih hmm, ngedesain balik layar. iya, itu kan beda fokus kali ya Pon, makanya Ya. ini apa. Iya, bener. Tapi kalau di sana ada kayak misalkan mini apa ya itu kan ibaratnya lab gitu kan. Maksudnya memang semuanya tuh kita waktu zaman dulu tuh
senior di kakak itu emang dia punya pernah magang di Jakarta di global gitu, jadi memang ngajarin kita tuh kayak profesional gitu loh Pon, kayak misalkan kan sebelum wisuda. Kayak misalkan sebelum wisuda gitu, jadi sebelum wisuda kan kita diminta liputan gitu kan. Kayak misalkan acara prawisuda gitu, waktu kita sekarang kan udah nggak ada tuh karena covidan kan. Malamnya itu ada suruh liputan, jadi memang kita tuh berdiri di mana kayak misalkan memang disuruh kayak settingan TV, cuman alat seadanya, kita pusing kan gitu. Jadi Betul. memang hai Tiara, hai Pram, teman aku ya. Fansnya. Terima kasih. Banyak kali fans Tiara nih, ya Allah. Thank you udah. Aku geli denger Fona ngomong Tiara. Ya, oh ya, karena ngebaca ini. Yay. Itu. Kayak nggak ada orang-orang manggil aku Tiara loh. Oke. Ngelihat aktivitas itu kayak memang bener-bener ya di sana juga dalam lingkup yang aksesnya mudah ya, istilahnya orang-orang yang juga cepat bisa datang ke kampus, dan beberapa aktivitas juga langsung kita terjun ke lapangannya gitu. Memang kerasa sih semasa-masa kampus itu memang harus banyak ngelakuin itu ya. Iya harus. Maksudnya kita tuh, hei saudara, tolong komentar Anda. Oke, next lanjut aja. Nah, terus Itu kan kayak internalnya. Kayak misalkan yang pernah tanya kan yang yang sesuai sama jurusannya gitu kan. Iya sih, benar. memang syukurnya tuh nggak pelit gitu loh orang-orang yang di sekitar kita tuh buat ngajarin kayak gitu-gitu. Kalau di luar ya, katanya pernah Kalau ini di ya, luar, radio juga. iya itu setelah tamat. Oh, setelah tamat. Setelah tamat tuh baru ke Radio Muhammadiyah gitu. Di kampus Tapi atau? di luar. Oh, di luar. Di luar. Tapi kan memang Radio Muhammadiyah kan nggak komersil gitu loh. Jadi nanggung posisinya. Jadi dia nggak VV banget tapi sosial gitu. Cuman kalau misalkan ada kerjasama tetap diiyain gitu. Oke. Ya, topik bahasannya apa biasanya? Ngebawain apa? Itu waktu itu ada program kerjasama sama UNICEF gitu kan. Jadi jadi ada program kerjasama sama UNICEF, fokusnya psikologi apapun psikologi. Jadi waktu itu di tim programnya kan, jadi kan tim program kayak ngeset kayak inilah, kayak kalau divisi-divisian kan divisi acara lah gitu kan, tapi kan itu tuh periodikal, memang semuanya kita harus siapin gitu kan, siapa narasumbernya kayak gitu. Jadi selama megang program itu tuh kayak banyak materi psikologi kayak gini ya gitu. Terus ditambah lagi kan itu pasca tamat kan Fon. Mungkin Fona udah nggak ngerasain karena udah ngebangun dari awal gitu kan. Jadi kan kalau misalkan kita baru lepas terus tamat, terus akhirnya kan banyak lah kayak kita tuh harus ngapain kayak gitu-gitu tuh masih bingung. Nah untungnya tuh kebantu sama program itu, jadi sama-sama belajar psikologi juga gitu di program ini. Ngehandle ngubungin materi, bikinin draft pertanyaan kayak gitu-gitu. Iya, benar. Itu Fona pernah pas itu karena kalau yang di radio, pengalaman di radio, Fona magang kan Fona kemarin magang di Telkomsel di bagian corporate communication-nya. Jadi pas iya, Fona fokusnya ke PR ya. Kenapa jadi advertising gitu? Kayaknya Fona lebih menjanjikan ke sana nggak sih? Gak tahu ya. Gak tak, fokus kemarin itu tuh milih ke PR karena ngelihat untuk lingkupnya tuh luas gitu ya. Banyak yang bisa dipelajari. Maksudnya adalah kalau ilmu PR itu dia belajar juga jurnalis, dia belajar juga media gitu. Nah, Fona di ilmu komunikasi selama perkuliahan itu memang semua diaplikasikan ke organisasinya gitu. Organisasi kayak
pertama di awal ikut belajar bareng ID. Nah, di situ baru ID ya itu karena apa? memang ID itu apa? Indonesia, Indonesia. Oh, sih. Oke. Belajar bareng. Nah, itu kan join karena juga foundernya Kak Michiko Frisdeo itu kan memang magang dan aktivitasnya di penyiar radio juga. Kemudian dia buka pendiri komunitas ini gitu, khusus anak-anak komunikasi gitu kan. Udah nih ada kita mau publikasi agenda nih, mau publikasi komunitas nih, yuk ke radio, ke Green Radio gitu, ada space-nya untuk kita ngobrol gitu. Nah, di sana baru tahu oh pertanyaannya, terus kita di sana Jadi lihat settingnya tuh agenda setting banget gitu, Pon. iya beneran. Nah. Ya Oh, kan? ternyata Kalau misalkan kita main teori itu tuh agenda setting banget. iya benar. Jadi, oh ini agenda setting. Pon, masa kita disuruh tahan tawa? Kenapa dah? Enggak, pokoknya kita fokus Kita tuh sama nggak ini. bisa tahan tawa. Sorry, nggak bisa. Nggak bisa kita tahan tawa. Receh banget. Receh yang mahal. Nah, jadi mulai dari situ, wah makin tertarik nih kan ya. Istilahnya Fona fokusnya ke PR, tapi beberapa di organisasi juga ambil handle peran di bidang media, di kominfonya gitu. Itu kan juga kita kan sebagai yang mengatur citra organisasi, reputasinya, ngelola isu, ada segala macam-macam itu kan juga kita mempelajari di sana, makanya tertarik. Cuman lingkup Fona itu memang kayak gimana supaya organisasi itu punya citra bagus yang dilihat dari medianya gitu ya. Jadi fokusnya di media gitu, Fona. Berarti kalau belajar media analis gitu? Nggak dalam ya. Nah, itu dia yang kurangnya dari mungkin ilmu. Kenapa nggak belajar? Rugi kan, Pon? Jadi sebatas gimana ya, kayak kita punya kurikulum sendiri selama organisasi punya kurikulum sendiri buat SOP sendiri, dan kita apa yang udah Fona pelajari di teori komunikasi gitu kan, berapa semester sih belajar teori komunikasi, nah itu langsung Fona praktekkan ke organisasi gitu. Gitu, makanya ya dari situ aja belajar buat press release apa segala macam. Cuman yang analis di Purli memang Fona nggak dalam untuk analis. Nah, lebih ke keluaran gitu ya berarti ya? Iya benar. Kalau ketika lihat ya misalnya gitu, beberapa pernah lihat di story postingan gitu kan, aktivitasnya radio, terus nulis juga gitu. Nah, jadi karena ngelihat bagian yang berbeda tuh kayak tertarik gitu, gimana dunia komunikasi yang Yaya gelutin gitu, belajar apa aja. Jadi tuh sebenarnya banyak faktor gitu loh, Pon, kayaknya kalau misalkan kenapa kok nulis, kenapa kok radio, kenapa kok banyak banget gitu. Sebenarnya nggak banyak, cuman gabut aja. Gabut aja gitu loh, kayak kayak sesuatu yang nggak keluar tuh kayaknya nggak bikin tenang. Nah, salah satu tadi tuh kayak misalkan beberapa link kan minta di Fona, Pon, minta dong link radio post kayak gitu kan. Kemarin minta apa, Pon, minta dong ini. Iya. Itu tuh emang niat ke sana ya, cuman kan agak ribet ya birokrasi kalau misalkan ke koran-koran gitu kan. Cuman beberapa tuh apa ya, kemarin tuh sempat ya kirim ke Riopos itu kan di kolom opini, cuman sama kolom opininya tuh ternyata ganti email, jadi dilempar lah gitu. Jadi kan nanya ke apa yang abang-abang dikasih Fona itu, Bang ini gimana, mau kemana gitu, terus dikasihlah si emailnya itu, terus ya udah dilempar, ternyata sama si opininya nggak digubris gitu, tapi waktu email yang awalnya itu cepet gitu apa dikasihnya gitu. Terus kalau misalkan kenapa yang kok apa komunikasinya tuh cakup apa aja, jadi ke triggernya tuh karena banyak orang juga, Pon. Jadi kan di luar juga apa kayak Fona juga mungkin ikut BEM gitu ya. Kemarin kan sempat lihat Fona ikut BEM, tapi salutnya Fona tuh cepet gitu loh, Pon. Kayak misalkan ngedesain gitu, kayak misalkan ngedesain gitu kan awal-awal tuh tahu Fona minta ngajarin desain ke grup ya gak sih, ke grup angkatan kan, siapa yang mau bisa ngajarin gitu. Terus sekarang udah melejit kayak gini, aduh belajarnya gimana. Ya kalau tuh memang ya sembari lah kan. Kalau dulu kan kalau di SMA kan apa ya yang legendnya
Iya, kita tuh udah berserah diri kayak misalkan fokus matematika sama siapa nih ya udah gitu terus Nah, sama aku kan desain kemarin sama siapa di situ. iya, bener, kayak udah fokus bidang-bidang. Nah, Fona kan Iya. bidangnya coba astronomi, abis itu seni gitu, nggak ada drama. Jadi Terus ini baca teks apa sih namanya? Teks apa sih namanya kalau misalkan orang lagi drama terus di script gitu aku. narator. Dari narator udah kayak gitu doang kan. Iya, itu doang. Jadi fokusnya di bidang itu kan. Cuman karena jadi tuh jadi karena aku pengen waktu itu nyari pemateri ya sebenarnya nyari pemateri Oh. yang bantu ngajarin desain gitu. Nah, Oh. karena juga kemarin di awal-awal tuh pengen naikin brandnya teman-teman juga anak-anak Avenger gitu kan kita kan mah favorit kayak gitu kan. Nah jadi pas di kampus ngundang lah satu siapa yang bisa gitu ternyata belum ada dan akhirnya karena ini sih Fona juga akhirnya tuh jadi suka sama desain tuh ketika udah bisa oh ternyata di Photoshop tuh nggak cuman orang ngedit foto aja loh gitu ternyata bisa buat animasi buat icon dan segala macam itu bisa dari Photoshop gitu jadi Fona nggak mau ngebatasin diri kalau dulu SMP Fona memang udah pakai Photoshop ya ngedit foto ganti latar belakang warna merah warna Iya biru sih. sampai Yang kayak situ ini kayak video siapa sih pernah bikin kayak gitu Agus apa? Yang pernah kita bikin video tutorial terus dia bikin backgroundnya Paris apa gitu kan. iya biasanya tuh kayak gitu Agus ya Agus kalau yang video-video kan Iya banyak deh teman-teman kita. nah jadi karena penasaran juga abis itu kayaknya bisa deh bidang apa ngedesain gitu terus orang jadi tahu siapa nih yang desain gitu jadi dipanggil terus ya udah sampai sampai sekarang alhamdulillah cuman memang itu dapatnya brandingnya Fona di situ di media desain gitu konten gitu-gitu Sampai sekarang. alhamdulillah karena emang suka dan passion gitu man gimana sih ya kalau udah kayak gitu tuh bacanya sudah menggebu-gebu gitu tapi kalau yang lain aku diam karena nggak pandai Karena penasaran kali ya, jadi pengen ngulik. Kan sesuatu tuh harus dipenasarin dulu, baru bisa keulik gitu kan. Ya nggak sih? bener Ngerasa itu nggak puas gitu kalau misalkan nggak keulik. Ya nggak? itu dia Yai nah terus lanjut ke Yaya lagi kegiatan jadi udah ya tuh anak organisasi yang juga bidangnya nulis radio juga ya yang dalamin peran itu terus abis selesai pasca kampus juga di radio juga gitu kan nah dan itu selama S1 belajar apa aja ya yang Belajar didapat apa aja tuh, gimana ya nanti dosen aku nonton lagi. belajar apa aja yang akhirnya itu banyak kayak implementasikan gitu selesai kampus atau selama kuliah gitu. Kan kalau misalkan kuliah tuh memang jadi pantikan-pantikan doang kan, ya nggak sih? Nggak mungkin kita belajar kuliah tuh semua satu buku babon tuh kita pelajari gitu. Kayaknya kita memang harus belajar di luar juga kayaknya. Kalau jadi kalau misalkan kayak gitu tuh lebih ke inspirasi sih kalau di apa kayaknya keren deh kayak misalkan dosen-dosen kan pasti nge-trigger kita untuk oh kalian tuh belajar ini aja kayaknya ini lebih baik kayak gitu-gitu mungkin karena hal-hal yang kayak gitu jadi pengen belajar tapi di luar gitu kalau misalkan lebih ini nggak sih lebih banyak kita gerak di luar daripada ke kampus paling 1 jam 45 menit gitu kan Pon maksudnya kalau di kelas kampus gitu kan satu SKS jadi pun presentasi ya kayak gitu belajar PR pun ya jadi kalau misalkan prodi KPI itu serba nanggung gitu loh Pak maksudnya PR nggak PR banget broadcast nggak broadcast banget cuman yang gitu jadi kalau proda tuh apa ya kayak misalkan konsentrasinya tuh malah ada yang dua jadi fokusnya tuh konseling sama komunikasi gitu bukan kalau misalkan jadi di sebelah maksudnya di ilmu komunikasi kan kalau nggak salah itu ada jurnalis ada advertising sama PR
Ah, ah, ah. Kalau di kita tuh nggak ada kayak gitu-gituan. Jadi semua yang ada di komunikasi tuh, maksudnya jurnal advertising kalau nggak salah sama PR, terus sama apa lagi ya satu lupa, pokoknya gitu deh. Terus yang sebelah yang si Ilkomnya itu, Ilkom Visipol, terus di kita tuh disatuin semua di komunikasi. Jadi kita belajarnya dikit-dikit manggung gitu menurut Dasi. Jadi kita harus upgrade-nya kemana gitu, upgrade-nya lewat luar, terus Oke. jadi serba Tapi banyak nanggung, ngambilnya di luar gitu ya, Yai. ngambilnya di luar. Dan konsentrasi yang Yaya pilih adalah Apa? dan konsentrasi yang Yaya pilih Komunikasi. Makanya ikut komunikasi. yang tadi tuh kayak misalkan disuruh apa gitu, terus ya udah ikut. Tapi ternyata dapat juga ilmu psikologi dari pasca Dari kampus itu radio ya. itu, Dari radio kayak itu ya. ya karena kan memang apa ya kayak relate gitu loh nggak sih? Iya Kayak benar. misalkan oh ternyata kita tuh punya apa kayak misalkan apa ya kemarin istilahnya, jadi harus punya coping stress sendiri untuk tahu masalah kita tuh apa kayak gitu-gitu. Ya, aku tuh suka salah satu komunikasi ini kan ada bahasannya tentang persepsi, konsep diri. Nah, Terus kita juga nggak psikologinya apa komunikannya kita. Adalah istilah itu kita mahamin komunikan gitu, komunikasi interpribadi, pribadi gitu-gitu. Nah, Fona tuh juga tertarik sama psikologi ya. ya jadi kayak kan itu salah masuk satu. psikologi komunikasi kan. Nah, itu dia maksudnya. Itu dia. Maksudnya ada mata kuliah tentang psikologi komunikasi yang ngebahas gimana kita tuh belajar karakter, belajar mahamin Ya, orang gitu, ya, gerak-gerik itu belajar ya. yang kalau kayak yang mungkin yang sama ya ini psikologi secara umum ya. Yang Lebih ke secara umum ya. nah di Fona emang selain di media ini di psikologi komunikasi Fona belajar gimana cara mahamin karakter orang, karakter perempuan, karakter laki-laki, karakter orang dewasa gitu-gitu loh Ini ya. ya berarti apapun yang di buku Babon itu woman versus apa Mars versus Venus ya. Ya nggak sih? Iya. Nah, Itu tapi tuh itu ya, sebenarnya Kak, kenapa saya belum dapat jodoh? Mari kita doakan semoga dapat jodoh, amin. jadi jadi ini ya. Terus ya, terus. Apa kayak Mars versus Venus itu kan dari satu sisi itu saya percaya gitu, cuman di sisi lain itu kayak ini justifikasi gak sih gitu. Nah, masih banyak hal-hal yang ini ya, yang Ya, mungkin ya. menurut kita tuh belum pas gitu. Fona malah buku itu Fona belum baca, tapi Fona suka ngambil bukunya ada artikel. bukunya. Iya ada. Fona belum beli dan baca bukunya, tapi Fona sering ngambilnya itu di sinopsis sama review-review. Kemudian kalau yang masalah karakter psikologi itu Fona ngambilnya di jurnal. Jadi ada jurnal lama yang gimana daya tarik seseorang gitu-gitu tuh Fona asik banget. Apalagi Wattpad. Ya ada main Wattpad. Gak ada, saya nggak main Wattpad. Ini aja IG cuma gara-gara Iya kenapa jadinya nggak aktif IG kok aku tadi bingung kan ini anak nih komunikasi terus media tapi kenapa kagak aktif sosial media? Gini Fon, jadi Fona pernah nonton Sosial Dilema nggak? Belum. Nah nonton habis ini. Oke. jadi semua kita tuh udah kayak misalkan punya panoptikon gitu. Panoptikon tuh kayak misalkan kita tuh berpemancar. Jadi kita dalam satu penjara, terus kayak misalkan apa ya? Ini deh algoritma. Jadi kan media sosial itu mainin algoritma kita kan. Mainin apa yang kita search, mainin apa yang kita butuhin. Kayak misalkan Fona ngetik ya aku butuh tas deh, kayaknya tiba-tiba nanti di laman Facebook Mona udah ada ini kan, itu kan mainan algoritmanya si media sosial kita. Nah itu tuh menurut saya pribadi kayak ngeganggu gitu loh Fon. Jadi aku tuh udah gak butuh lagi, cuman karena kamu muncul lagi aku nggak search lagi, jadi screen time ku tuh lebih banyak, padahal aktivitas yang aku pengen lakuin tuh lebih banyak juga, cuman ini kadang munafik juga sih. kayak apa kayak gitulah terus juga sebenarnya tuh uninstall Instagram tuh dari 2019. Sekarang udah diinstal lagi kadang-kadang lihat gitu, terus
Dari 2019 itu kayak males gitu loh, Pon. Nggak ngerti kenapa, kayak aku tuh kayaknya udah banyak lihat-lihat apa-apa deh gitu. Lihat kayak misalkan lihat, ya tapi ada penggantinya sih, misal Twitter gitu. Sama aja sih sebenarnya. Iya kan. Terus kayak lihat sesuatu yang nggak pengen, terus ya udah, kok semakin kayak banyak waktu di sini ya, padahal ya udahlah. Terus stres juga kan kadang, waktu kita semester akhir kan stres juga tuh ngelihat orang-orang gitu kan. Terus makanya memberanikan diri untuk exit lah dari sosial media, maksudnya terutama Instagram gitu. Terus karena apa, terus habis itu tuh emang sakau gitu loh, Pon. Kayak kayak ya kayak apa ya, kayak aduh pengen buka lagi nih, aduh cuman tahan tahan gitu, sampai akhirnya tuh iya, sampai akhirnya tuh emang nggak pengen lagi gitu. Kayak cuma misalkan login di teman gitu kan, nebeng dong login IG, atau nggak nge-repost story gitu, nebeng dong repost story gitu, ya udah selesai, habis gitu. Jadi akhirnya itu ke bawah sampai sana. Jadi nggak tahu tuh korelasinya gimana, kok komunikasi nggak main media sosial. Kalau biasa korelasi itu mah dampak setelah kita udah nggak main lagi itu kerasa pasti. Iya, lebih tenang. Lebih tenang. Kemudian juga ya efek FOMO ya sebenarnya. Kalau Iya, fear missing out. FOMO. Kalau abis itu juga internet addicted. Nah, kecanduan internet itu juga bisa. Fona ada memang aja itu sebenarnya. Cuman karena Fona nyeting kepala tuh nyeting kalau untuk sosial media itu sebagai media pembelajaran. Jadi Oh sih, ya. ya bukan hanya kalau misalnya beberapa pernah tanya diskusi sama teman-teman gitu, kalian nih main Instagram, sosial media buat apa gitu? Nyari hiburan gitu, nyari hiburan, suntuk, kayaknya bukan sekedar hanya hiburan deh gitu, karena di sana aku bisa belajar desain, kemudian aku ngebuat pencarian itu media belajar memang semua dari sosial media, Instagram, Pinterest, TikTok. Habis itu Fona malah nggak main Facebook ataupun TikTok, cuman sebagai platform untuk kita mempublish agenda aja gitu, mempromosi acara misalnya gitu kan, itu yang Fona pakai. Jadi sesuai kebutuhan sih. Dan Fona juga nonaktifkan IG gara stres, dan itu tuh di awal-awal pertengahan corona deh, itu tahun 2019 itu aku sempat nonaktifkan IG sebulan nggak main. Itu rasanya enak sih sebenarnya, cuman jadi kosong. Karena memang baru Pon, kayak misalkan ya memang benar, masih penyesuaian kayak gitu kita. Benar. Dan Fona ganti lampiaskan di Wattpad, membaca artikel, ngebaca tulisan membaca gitu kan. Nah biasanya kalau di Instagram kan kita mah nengok semua kehidupan ada di sana, istilahnya tuh artis, terus kawan-kawan yang nge-share pencapaiannya gitu, istilahnya kan juga. Ya Allah, posisinya tidur, ngehalut, teman-teman udah bangun usaha, udah buka bisnis, sudah dapat juara ini segala macam. Bikin ini sih ya, itu kan. Jadi akhirnya memutuskan untuk nonaktifkan Instagram. Insinyur ya. Insecure. Nah, itu memang pengalaman di dunia sosmed memang gitu sih ya. Terutama kita juga anaknya di media, karena juga penasaran kenapa ya memilih untuk tidak banyak aktif di sosial media ya gitu. Thank you. Dapat juga sih. Sama nge-cluster gitu Pon. Jadi istilahnya kayak misalkan apa nge-clutter gitu, kayak misalkan misahin tuh apa yang kita butuhin dengan apa yang kita inginin gitu. Kayak misalkan sekarang tuh kalau dilihat dari algoritma sosial media ya, kayak misalkan Twitter, Instagram gitu, dia tuh nggak yang banyak person gitu loh, kayak nggak pribadi lagi. Kayak misalkan saya butuh misalkan informasi dari Aji, jadi Aji yang muncul, jadi lebih banyak company yang kayak follow dibandingkan orang-orang. Jadi kayak misalkan artis-artis tuh ya udah deh di unfollow deh, nggak butuh kayaknya aku informasi dia gitu kan, kecuali mau di Ayunda ternyata udah nikah gitu.
Oke, dapat kabar. Udah lihat Instagram 2 jam yang lalu, say. Nengok di mana ya? Di Twitter kayaknya tadi. Rame ya. Mm. Rame. Gitu. Itu sih kayaknya kalau main sosmed. Iya benar-benar. Nah, kondisi gitu buat juga seperti apa sih istilahnya itu salah satu pengalaman hidup juga sih ya, Yay. Kita yang udah masuk di usia dewasa, terus juga menseleksi apa yang kita butuhkan, terus apa yang kita ingin gitu. Kalau selama kuliah, ini pengalaman-pengalaman seru yang pernah Yaya alami itu apa aja sih yang udah selama Yaya dapetin di kuliah? Kayaknya satu tuh kayak waktu yang apa ya berharga gitu loh, kayak misalkan beberapa juga ngerubah kayak mindset kita. Terus misalkan dari Riau kan terus balik ke Jawa, terus ke Jogja, terutama maksudnya di sini tuh masih yang organisasinya masih jor-joran, terutama di UMY gitu kan, kayak misalkan BEM, terus organisasi pergerakan juga masih ada gitu kan. Itu tuh kayak ngerubah kita banget gitu loh, kan kita dulu di sekolah ya udah kamu prestasi aja, terus apa ya, kayak namanya tuh kayak saingan tuh egonya tinggi banget gitu kan. Terus saya tengok di sini, terus saya tengok di sini kan kayak misalkan dokter tuh masih nyapa orang, profesor juga masih bales WA, terus saya tuh masih bingung apa ya, kayak apa ya, nggak ngerti juga kan tiap orang tuh gimana rezeki jalan-jalan baiknya gitu kan. Di sini tuh kayak misalkan alhamdulillahnya tuh dosen tuh open semua loh Pon, kayak misalkan orang nggak, saya belum ngerasain dosen yang susah. Apa ya, Kak Zara gimana cara lebih pede tuh Pon ditanya. Iya nanti deh, nanti dijawab, nanti dengernya ya dulu. Nanti pernah jawab ya, depan masalah. Apa tadi sampai mana? Jadi kayak misalkan dulu kan kita diajarin untuk gimana cara bersaing, memang sih bersaing. Cuman kan apa ya dampaknya tuh ke kita kayak apa-apa tuh kita harus menang gitu loh. Memang sih harus menang. Ya nggak sih? Kita tuh jiwa kompetisinya tuh tinggi banget dulu. Sampai 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 lihat apa-apa tuh harus sampai gimana caranya aku harus dapat itu, sampai nangis pun nggak apa-apa gitu. Ya nggak sih dulu, sampai sekarang tuh kayak misalkan kamu tuh nggak harus sombong kayak gitu-gitu loh, kayak belajar banyak dari orang-orang sekitar di sini juga, apa ya kayak lebih terbuka gitu loh Pon, kayak misalkan kita tuh nggak pernah ngerasain, alhamdulillahnya nggak pernah ngerasain kayak ngubungin dosen tuh lama banget gitu, nggak pernah. Kayak dosen tuh malah yang ngontak kita duluan ataupun sebaliknya. Jadi kita nih manusia sekecil ini kok sombongnya minta ampun, nggak bales chat kayak gitu-gitu. Kayak kamu sepenting apa kayak gitu. Jadi banyak apa ego yang diturunin kayak gitu-gitu sih. Kalau kuliahnya tuh ditambah lagi kan sama organisasi pergerakan kayak tuh pernah ya, itu kan ikut IMM. Jadi di Muhammadiyah itu ada organisasi pendukung Muhammadiyahnya di tahap tarapan mahasiswanya gitu kan. Kayak misalkan di luaran itu ada HMI, IMM. Nah, si IMM ini di internal di Muhammadiyah gitu. Jadi ikut itu, jadi banyak kenal orang yang bacanya tuh gila-gilaan banget deh. Apa-apa dibaca gitu. Jadi, kamu punya waktu, terus kuliahmu gimana? Nah, apa ya? Kayak misalkan akhirnya kita fokus ke gimana? Maksudnya tetap bisa ngisi waktu. Kayak misalkan kan kita dulu di SMA padat banget ya, Pon. Jadi kalau misalkan kuliah itu kayak longgar gitu, kayak aneh gitu nggak sih? Maksudnya, kuliah gini doang ya? Gitu. Ya nggak sih? Maksudnya kuliahnya sejam keluar gitu. Dulu kita dari jam 5 sampai jam 9 harus on gitu, nggak boleh tidur. Kayak menyiksa nggak sih? Yeah. Ya nggak sih? Terus sampai akhirnya ikutlah beberapa apa namanya organisasi, terus nyobalah di situ untuk cari kawan juga kan utamanya gitu. Terus ya udah kayak gitu. Pengalaman yang paling seru itu ngedapetin apa ya, ngedapetin keluarga sih Pon kayaknya. keluarga. Iya, keluarga baru.
Kalau Fona selama ya memang kalau di SMA kita memang diajarkan udah dapet ya dunia-dunia untuk menghadapin di luar tuh dapat kita belajar mandiri, Iya, abis itu iya. apa nah kan kerasa banget ya kehidupan asrama tuh gimana yang mirip-mirip juga kayak ngekos gitu. Tapi kalau di dunia perkuliahan ini yang Fona dapetin ya memang kebuka ya kita tuh. Iya. Habis itu juga sama dosen, terus juga relasi dan ketemu inti di perkuliahan itu inti yang Fala dapatkan adalah gimana cara kita bisa memaknai hidup, kemudian juga kita upgrade diri kita sendiri, nemuin jati diri. Iya. Dan itu tuh di ilmu komunikasi gitu, alhamdulillahnya ya. Iya. Kalau dari ngertinya gimana? Iya, dan kita tuh harus apa ya, kalau misalkan kita kuliah nih aku salah jurusan deh kayaknya, kayak aneh gitu nggak sih, maksudnya kayak misalkan kita bilang kita salah jurusan ya udah, kalau misalkan kita tahu salah ya udah pindah sekalian, kalau nggak cari apa yang kamu suka di luaran itu gitu kan. Itu dia ya. Terus aduh aku kaget. Ya kan, maksudnya apa ya, akhirnya kan kita tuh nggak boleh, makanya kan bahasanya juga banyak stigma gitu kan Pon, kayak misalkan anak organisasi tuh bakalan telat loh kuliahnya gitu, kayak misalkan saya tuh menentang itu banget gitu ya, jujur ini dari 4 tahun kuliah tuh absen tuh jarang gitu, kayak misalkan ada jatah absen kan 3 kali kita biasanya kan, 1 semester 3 kali tuh ya nggak pernah ngambil karena rugi banget gitu, nggak tahu nggak pernah ngambil. Kalau Fona agak bandel ya. Tapi Fona memang ngambil jatah itu ketika misalkan tiga. Nggak salah juga sih ngambil jatah, nggak salah juga sih. Untuk hal yang jatah kan. Ya memang jatah. Hal yang lain gitu. Iya. Jadi kalau kuliah tuh balik ke kitanya gak sih? Maksudnya kamu seberapa berkembang gitu. Jadi jangan salahin orang gitu. Kalau misalkan kamu masuk organisasi sesuatu tapi kamu nggak dapet apa-apa, ya bukan salah organisasinya gitu. Ya benar-benar. Jadi salah Fona kamu nanya nggak dulu gitu. Kayak gitu gak sih? Ya organisasimu mati, benda mati. Ngapain kamu berharap ke benda mati? Orang kamu hidup. Ya Ivona tuh nggak tahu loh kalau Yaya tuh bakal masuk ke ngampus UMY dan di fakultas ini ya. Dulu apa ya ininya? Pilihannya? Yaya dulu pilihannya apa? Pas di SMA. Jadi yang apa? Dulu kan Desember itu ya aman nggak? Aman. Dulu kan tuh waktu Desember itu ngambilnya bahasa Inggris gitu kan, jadi memang orang-orang taunya tuh yang ngambil bahasa Inggris. Jadi akhirnya pindah haluan gitu loh, nggak tahu kenapa, pokoknya udah sampai Jogja pengen pindah jurusan gitu. Berarti pas di Jogjanya? Di Jogjanya. Oh. Pas mau daftar ulang si bahasa Inggris itu. Oke. Karena ya memang taunya dulu bukan ilmu komunikasi dan ilmu komunikasi cuman Fona deh perasaan ya. Kalau di SMA dulu mah. Bukan komunikasi juga, bukan komunikasi penyiaran juga, bahasa Inggris. Iya benar-benar. Makanya pas terkejut juga ini sih, Fona kan juga nggak ada, kita kan juga nggak banyak kontak-kontaknya dulu pas lepas SMA ya. Udah pada fokus masing-masing gitu. Nah, oke. Terus kalau dari ini udah dapet nih, Fona juga setuju sama Yaya tadi bahwasanya kalau yang perihal salah masuk jurusan itu tuh kayaknya nggak bisa kita nyalahin 100% karena memang bisa jadi itu takdir Allah ya kasih untuk suatu hal yang baik gitu loh gitu kan nggak ngoyo untuk ambis aku salah gitu, takdir ini salah enggak deh gitu. Di kampus itu banyak banget yang bisa kamu temuin gitu, banyak hal yang bisa kamu kerjain gitu kan. Nah terus kalau di ya mahasiswa rantau, karena juga sebenarnya mahasiswa rantau ya, kalau kan dari Kuancing ke Riau ke Pekanbaru gitu. Terus cara bertahan hidup anak rantau versi Yaya kalau di Jogja itu gimana?
mahasiswa Gimana abis ya cara bertahan hidup? banyak gitu. Terus As- gimana asal di asal ngebalance kan? dikasih asal apa balance apa? Jaringan tentang Pon ini sinyal siapa sih? Pon? Membalancekan apa, Pon? iya, misal ya kan kuliah juga abis itu dunia mahasiswa rantau juga perantauan kan, pelajar yang tahu sekaligus. Nah, di sana tuh gimana survive-nya dengan aktivitas Yaya, dengan kehidupannya ya di sana, gimana versi Yaya ngejalanin Oh hari-hari. gitu. Agak penyesuaian sih. Maksudnya pertama-pertama memang ya udahlah karena kita udah bisa hidup di sendiri gitu kan, maksudnya di asrama kan kita diajarin hidup ya udahlah pisah terus ketemu teman ya udah tahu tuh patternnya kayak gimana, ketemu teman gimana, terus paling ya biasalah kayak misalkan maba-maba gitu ya nyari temen dulu siapa gitu, terus barulah apa akhirnya bisa ikut coba dulu ikut organisasi, terus coba yang lain kayak gitu-gitu. Itu sih pun kalau ngebalancinnya ya nggak tahu. Kalau misalkan lagi bosen sama organisasi gitu kan pernah tuh ya pasti kita bosen gitu kan. Pasti abis itu akhirnya manggil ini ngajak si Afdal, Sidik, Fadel buat ketemuan sama Oh, Jamila gitu. Ya, ya maksudnya di sini kan apa ya kayak misalkan kita tuh butuh untuk hahaha gitu loh. Jadi mereka adalah tempat hahaha. sering ketemuan berarti. Kayak misalkan ayo kapan kita ketemu yuk gitu, ayo gitu gitu ya, ya perlu sih kayaknya kita perlu ngerawat itu juga kan, ngerawat kayak misalkan nggak boleh lupa juga sih kalau kita mah kayaknya harus harus ketemu gitu kan. Karena sama-sama kan, berjuang Iya. sama-sama. Kalau di pekan Ya, mungkin banyak gitu ya, jadi nggak terlalu sering ketemu kalian malah kan. malah jarang ketemu, malah istilah itu malah Nah iya. ketemu tuh di pinggir jalan, nanti ketemu Astroy klakson, woi Astroy gitu, nanti ketemu Elda yang lagi beli cappuccino misalnya gitu, atau yang lagi beli somai misalnya gitu, ketemu di jalan gitu-gitu ya, jarang sih ngumpul. Kalau yang di kampus nih juga ya aku paham sih kesibukan masing-masing dan aktivitas masing-masing gitu. Iya. Ya Terus ya ini kok apa? ah Terus nggak kalau terus. misalkan kita tuh kayak misalkan di kuliah kan ketemu organisasi gitu nggak boleh mengkambing hitamkan si organisasi bikin kita lambat tamat gitu, kayak misalkan kan banyak banyak banget tuh stigma yang nggak suka sih sebenarnya, makanya akhirnya kalau ketika ikut organisasi kan ikut apa kayak misalkan apa ya tujuan di Jogja tuh buat kuliah gitu, jadi biarpun badan yang capek gitu kayak misalkan kan ego kita adalah untuk organisasi gitu, untuk upgrade gitu misalkan ya, ego kita, tanggung jawab kita ke orang tua adalah gimana kita bisa tamat gitu kan, gimana kita bisa baik, karena sudah ada tuh pasokan pundi-pundi dari sana, nggak mungkin kan kita bikin kecewa gitu kan, istilahnya kayak gitulah. Jadi apa ya kayak kitanya sendiri yang hakimin diri, kayak misalkan kamu tuh harus baik dua-duanya, gimana cara balance dua-duanya biar biar tanggung jawabmu tuh tetap tetap bahagia gitu loh, tetap bahagiain orang tua gitu kan, adalah kesenangan orang tua kan ngirim kita ke sini kan karena buat belajar gitu. Jadi aduh tanggung jawabnya kayak gitu sih Pan kalau ngomongin tanggung jawabnya. Jadi nggak boleh nggak boleh kayak mengkambing hitamkan organisasi sebagai kamu sibuk banget gitu, nggak suka. Nangkep nggak Ya, maksudnya? banyak banyak nangkep. Nah, selama selama kuliah kemarin tuh banyak ini nggak banyak eh, lebih banyak waktu ke organisasi, ke belajarnya. Kan belajar organisasi sambil belajar juga. Terus banyak juga waktu untuk kayak jalan-jalannya nggak gitu. Maksudnya tuh survive keluar, traveling Iya, gitu. kalau kalau di Jogja kan ke Parangtritis 15 menit 30 menit udah jalan-jalan kan Pon, jadi kita tuh Banget. ya udah. Jadi kan kayak misalkan apa ya, Mona udah pernah ke Jogja belum sih? Siapa yang udah pernah ke Jogja ya? Moni, Apang. Udah pernah tuh mereka. Belum. Aku Jawa Hmm. malah belum. Iya, kamu Kalimantan, Malaysia malah pernah ya? Mona malah Malaysia, Malaysia ya? Kalimantan, Kepri, Oh, kuliah kuliah banyak banyak. banget.
Ya Itu aja. karena kuliah online gitu. Apa tadi Pak? Ya Gimana cara aktivitasnya. mainnya gitu. Kayak misalkan sekarang tuh kalau kalau lagi bosen, kayak misalkan kayak di Jogja terutama ya, banyak banget itu apa kayak selentingan meme-meme meme gitu kan. Dia bilang keliling-keliling Jogja aja, kayak misalkan orang healing mahasiswa Jogja ya, muter ring road. Jadi ring road itu kayak jalan lingkar yang dia bisa muterin Jogja, ya udah muterin itu aja, kayak lihat kiri kanan, kalau enggak pergi tengah malam Malioboro gitu-gitu. Oh, tapi ayah pejalan. Maksudnya suka jalan-jalan gitu. Enggak, Pejalan nggak kalau gitu yang orang? mungkin lebih tidur. Oh, oke. Berarti selesai kegiatan di kos gitu. Di kos kayaknya iya deh, tempat tidur nggak sih di kos tuh? Pernah ngerasain gitu juga nggak sih? Ya, Fona sebenarnya lebih suka jalan-jalan. Kalau di Pekanbaru ini kan cepet deket sama mall, sama Giant. Oh, Jadi maksudnya kalau udah mulai capek di atau Giant lihat apa? jadi Alamayang, Pekanbaru, Alamayang. itu jauh ke sana tuh. Malah Fona jarang main ke Kulim, kulim, Alamayang. kulim, kulim. Jauh tuh. Mak, aku nih nggak ngerti Pekanbaru kan. Kami paling main duduk-duduk di kafe, habis itu Iya juga makan-makan. sih, ngopi gitu, Nah, ya. paling banyak tuh duduk apa ngumpul di markas. Nah, ada kawan punya kamar, jadi kan markas. Nah, Hmm, ngobrol tuh, borak-borak di situ gitu kan. iya sih, emang kayak gitu sih Agenda, kayaknya nah, perjalanannya. iya benar, agenda pergi bareng-bareng gitu. Hmm, sama Gitu. sih pastinya. Sama lah semuanya kayak juga gitu. Iya benar. Kirain ya di Jogja tahu ada punya apa namanya kayak punya suatu hal baru ke hobinya Yaya. Oh ngelilingin ini Kadang ke itu, museum gitu-gitu kadang atau itu. Kadang kalau males kayak gitu, kalau lagi bosan banget gitu, keliling aja, ngabisin bensin gitu. Kalau nggak ke Eca gitu, ke Eca, ke Opi. Iya, anak kadang apa sih mereka ini anak 18 anak eh Anda, 17 anak angkatan 8 nggak tahu, lupa namanya apa. iya benar-benar Kurang iya ajar iya banget kita ya. Siapa iya ya pakai namanya? motor Yang angkatan 8 pon dari bawah kita persis. egg gen egg break gen Ya, maaf ya, nanti kita diserang. break gen ya. Maaf aja. Ini berarti ya di sana pakai motor atau gimana? Pakai motor, jadi nge-WA Opi. Opi di mana gitu. Kayak nanya aja, Opi di mana? Kayak di kos Kak, ya udah Kak ke kos ya. Kalau nggak kebalikannya, Kakak di mana gitu. Heeh. Opi ke kos ya gitu. Terus nanti mereka bawa gorengan. Oh, Kalau nggak oke. kalau nggak jajan bareng gitu, kemana makan gitu-gitu. Iya, 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 iya. Seru juga istilahnya tuh. Nah, kalau di luar mah kita tuh jadi kerasa kekeluargaannya Iya, tuh nyatu. Kan kita tuh isinya tuh sendiri ya gitu. Nyari iya. teman, nyari saudara SMA gitu kan, yang udah Mm-mm. sama-sama bareng gitu. Karena mereka kan Nah, tahu background kita gitu, jadi lebih gampang klipnya. benar-benar. Iya. Banyak lagi anak-anak yang apa? Alumni Baru SMA kita yang dari SMA ya, dari SMA yang di Jawa ya. di Jogja sekarang ada Novi, Nastika, lorong Pona semua. Ya kan? Si house semua, Bro. Kakak-kakaknya malah di Riau ya. Cuman Yoni yang Iya. di Jawa. Enggak, Yoni kan udah di Talu. Gimana sih Anda teman sekamar? Iya maksudnya pas masa kuliah Oh, kemarin oh iya, iya, iya. kakak-kakaknya rupanya banyak di Riau nih, di Oh iya, Unri. iya, iya, iya. Nah, si Kak Yoni kan di ini UII. Iya, betul, betul. Saya kira sekarang. Novi, Novi kan lorong Pona kan? Novi, Iya. Nas, Epi. Kan di sini semua mereka. Insya Allah ya. Oke ya, ini kita udah bicarain tentang past tense, tentang masa lampau, kegiatan Yaya. Sekarang aktivitas Yaya sebagai mahasiswa S2, Wow. boleh ini sebenarnya aku tuh masih dilema juga sama S2. Iya, kenapa?
boleh kayak Yaya milih satu alasan milih masuk S2, terus juga join ke ilmu komunikasinya lagi, terus gimana caranya atau tipsnya gitu. Boleh ya ceritain gimana? Tapi Pona minat gak? Minatnya aku Minat ini ya? nih, aku promo kayaknya. Iya, bisa jadi karena Fona belum ketemu univ mana yang mau dipilih, terus Oh, juga iya. masalah ada beberapa faktor lain juga gitu kan. Cuman pengen menguatkan diri aja gimana sih untuk apalagi nih ya kan ilmu komunikasi. Tentu kan Fona Ya, juga sekarang S2-nya ya. ilmu komunikasi, ngambilnya tuh Sekarang. yang selinier gitu. Jadi pengen tahu aja gimana lingkupnya. Boleh ya? Ya, terus kayak misalkan apa kayak apa ya tuh emang pengen niat nanggung kan Pon kalau udah sampai Jogja kok nggak lanjut tuh kayak rasa pribadi gitu nanggung gitu loh kayak ini tuh udah semua univ ada di sini terus apa-apa akses deket gitu kan terus mau belajar juga gampang ya udahlah sekalian gitu jadi mohon lah kayak misalkan ke izin gitu kan ke orang tua pastikan pengen lanjut lah kayak gitu gitu kan jadi emang niatan dari semester akhir S1 gitu udah ngomong kayak gitu jadi akhirnya ya udahlah dikejar gitu nah terus kalau sekarang kan otomatisnya saya ngikutnya tuh agak lumayan berjarak gitu jadi emang ada kalau kampus di UGM itu ada tesnya jadi harus ada tes kita harus ngikutin tes dari kampusnya itu Dosen tuh Fona S3-nya di UGM. ya S3-nya ilmu Iya. komunikasi Mm-mm. jadi Berarti emang di harus ada tesnya tes. itu Terus tesnya terus terus. itu tesnya itu emang TPA gitu kan TPA ya tes psikotes gitulah terus Mm-mm. tes bahasa Inggrisnya boleh kita beberapa pilihan gitu tempat kita pengen tes gitu boleh beberapa pilihan yang pengen kita ikutin gitu nah salah satunya kemarin milih tes yang dari UGM-nya langsung itu jadi Dapat link dari mana ya? Ya cari cari riset sendiri sendiri. riset sendiri jadi ya itu sebenarnya sempat sebelum semester itu kan jadi si Ilkom ini cuma buka satu periode jadi kan ada 2 periode 1 kali masuk itu ya sih kalau misalkan semester ini nih kita bukanya 2 gelombang gitu nah si Ilkom ini cuma ngambil gelombang satunya jadi waktu itu ya kelewat 1 gelombang jadi otomatis kan nunggu tahun depan nah akhirnya tuh udah gitu jadi kalau misalkan kita prodinya 2 gelombang dua buka enak gitu jadi kalau kita misalkan nggak lulus di gelombang 1 ya udah pilih gelombang 2 kan nah silkom ini beda gelombang 2 aja dia buka otomatis kalau memang pengen semester depan dong gitu nah kayak gitu ya kenanya di situ kemarin jadi saya ikut periode apa tuh berarti ya, September nah, yang September ya masuknya September Agustus masuknya itu kalau misalkan belajarnya tuh emang ini pon kayak lebih ke teoritik gitu loh kayak lebih teori-teori lebih ke teorinya dari dibandingkan praktis praktis kayak misalkan mengoperasikan sesuatu jadi memang teorinya yang kita pelajarin gitu jadi teori-teori itu emang kita pelajarin terus banyak juga sih kayak misalkan teori-teori baru yang kita tuh sebenarnya sesama karena kalau komunikasi penyiaran pun anak ilkom juga nggak belum pernah sedalam itu dapatnya kayak misalkan kita kan punya metode penelitian kayak gitu-gitu sih kalau di UGM tuh lebih ke riset sih lebih ke riset gimana kita nulis gimana kita riset kayak gitu-gitu terus di UGM sendiri kan sebenarnya kita punya metode penelitian ya pon kayak misalkan metodenya semiotik nih retorik nih kayak gitu-gitu tuh sebenarnya punya seven tradition gitu yang dulu semester apa S1 kita nggak terlalu dalam untuk itu nah di sini tuh digamblangin lagi gitu-gitu terus teorinya apa lagi spiral of silence kayak gitu-gitu semuanya dicecer-cecer lagi gitu jadi jadi emang full teori banget gitu kalau di sini terus ada juga konsentrasinya kan kayak misalkan ada manajemen komunikasi buat yang khusus PR gitu-gitu terus ada yang media dan budaya terus ada juga media dan komunikasi gitu kalau konsentrasi di dalamnya
Ya ambil apa? Udah ngambil. Udah, sekarang tuh semester 2 ngambil media dan komunikasi. Nah, udah. Tadi apa aja ya ininya? Konsentrasinya? Jadi ada berapa ya? Lupa, ada tiga konsentrasi. Tapi konsentrasi ini kita ambil di semester 2. Jadi kita tuh mata pelajarannya itu paket sebenarnya. Paket, tapi kita boleh pilih mata kuliahnya, ngerti sih? Kayak misalkan paketnya ini nih, mata kuliah ada pilihan ini nih. Nanti kita ngambil sendiri apa yang kita suka gitu. Nah, semester 2 kita disuruh milih konsentrasi gitu. Konsentrasi kita tuh ada 3 sebenarnya. Manajemen komunikasi, komunikasi dan budaya, ya kalau nggak salah komunikasi dan budaya, terus media dan komunikasi gitu. Jadi saya milihnya media komunikasi. Ada juga manajemen komunikasi kan lebih ke PR-nya. Jadi kan di S2 tuh kan nggak semuanya fresh graduate gitu kan. Jadi ada yang misalkan disekolahkan, kayak misalkan dia dari instansi mana terus disekolahkan gitu-gitu juga ada kayak gitu-gitu deh. Jadi latar belakangnya tuh mereka kadang cerita gimana mereka bekerja, terus kemudian direlasiin sama teori-teori yang dapat di kuliah gitu. Jadi banyak insight-nya juga gitu. Oke. Tapi ini di semester awal kita belajar semua nggak, Yai? Belajar semua. Tapi ada beberapa mata kuliah pilihan sih yang kita pengen apa enggak. Oke, BTW ini Yaya join ini beasiswa atau enggak? Nah, semester 1 ya nggak beasiswa. Semester 2 baru tuh. Kan kita harus punya LOE kan, Pon. Kayak misalkan letter of acceptance gitu kan. Otomatis kan kita harus bayar dulu kan, baru dapat LOE-nya kan. Ya, beasiswa apa? Beasiswa Pemprov Riau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya beasiswa S2 ini adalah kita daftar dulu. Tapi nggak tahu sih, kayaknya ada deh. Cuman ya nggak punya link untuk yang kita dapat beasiswa dulu baru daftarnya. Biasanya tuh harus ada syarat LOE kayak gitu-gitu, letter of acceptance-nya itu. Fona kemarin ini ada bantuin kan dosen ada untuk Bang LPDP. Rani, Pon. Ada Bang Rani kayaknya. Tadi. Ada Bang Rani. Bang Rani Wulandari. Oh, aku kira abang siapa. Halo Rani. Ya Allah, Masya Allah, sudah menikah, bro. Ya Allah, bro. Abang. Ternyata banyak di bawah. Yang ini aku nggak ngebaca tadi dia di bawah. Ya Allah. Yai. Beasiswa Pemprov. Kemarin Yaya mulai startnya dari semester? Dari semester 2 berarti. Semester 2 udah mulai dibiayai. Jadi 1 semester nangguhin sendiri. Berapa tuh, Yai? Jadi sistemnya Pemprov itu reimburse gitu kan. Jadi kita bayar dulu, nanti mereka reimburse di akhir semester gitu-gitu. Kita ngeklaim ya, istilahnya tuh ngeklaim di akhir semester. Tapi kan otomatis kan buat kita bayar semester depannya. Tapi nggak tahu tuh di akhirnya mungkin nanti akan lebih atau nggak tahu. Ya kan? Iya nih, sehat juga nih. Oh, ada komen. Iya, ada di bawah. Oke, itu beasiswa Pemprov. Linknya kemarin ya ada nyari sendiri apa gimana? Linknya itu tuh ada di ini ya, dapat sebaran-sebaran gitu loh, forward-forwardan apa SK dinas gitu, kayak gitu-gitu. Grup alumni. Nah, bukan Pon, beda Pon. Grup alumni tidak menyediakan apa-apa. Siap. Ya Allah, habis itu kita dicecer alumni. Nggak, aku sebenarnya banyak kok informasi dari grup-grup alumni itu isinya kerja lowongan kerja terus lowongan kerja banyak gitu. Nah, Fona tuh itu yang bingung sekarang. Sekarang nih memang ada niatan S2, ada juga niatan mau kerja gitu. Kayak ya kalau udah kerja tuh udah dapat gaji tuh enak gitu loh ya. Iya. Cuman karena juga nyambi sekarang toh. Karena juga nyambi kerja. Iya. Nyambi. Oke, nanti kita masuk ke bagian itu. Aku mau cerita dikit. pengen banget S2, cuman nggak dapat gambaran
un- alhamdulillahnya ketemu Yaya dan kita tuh ada pertemuan online kayak gini live IG terus ngobrolin tentang S2 gimana persiapan dan apalagi nih dapat spill dari mahasiswa UGM-nya. Iya, iya kan? Aduh, jangan gitu. Nah, Malu aku. jadi kebayang lah istilahnya itu dapat referensi di UGM kayak gini prosesnya apa segala macam kayak gitu. Dapat juga ini Fona. Karena Fona memang nol referensi tentang S2 ini karena aku pengennya ya namanya pengen orang ya kan nggak sesuai juga kadang pengennya tuh dapat beasiswa sebelum masuk dulu gitu. Sih, iyalah semuanya pengen juga gitu. Aku bilang ke orang tua kayaknya susah ya kayak gitu. Fona bilang kan biasanya LOA dulu tuh keterima dulu Iya. karena Fona bantu dosen beliau LPDP. Nah, itu memang LOA harus apa dulu ke univnya, ke Unpad gitu. Oh. Baru ini dan itu pun kan belum tentu juga kita dapat beasiswanya. Iya, betul. Nah, LPTP itu. agak hektik, agak parah juga. Nah, itu yang dikhawatirkan sama orang tua, yang juga khawatirannya Fona. Makanya kayak sekarang nyari-nyari info, gali-gali informasi juga gitu. Kalau Nah, saya saranin kalau misalkan mau masuk S2 tuh, kalau siapapun yang mau masuk S2 tuh harus siap semuanya. Ngerti sih? Kayak misalkan mental harus siap, apa-apa harus siap kayak gitu. Kayak misalkan mau isi waktu luang kayaknya nggak usah S2 deh kamu gitu. Mending gawe, mending bisnis apa-apa gitu. kenapa ya? Boleh ceritain? Karena agak nggak Iya, tahu ya, iya. kalau menurut saya sih agak berat ya. Agak Gimana berat gitu. persiapannya kemarin tuh? Kalau misalkan persiapan sih nggak ada pon, cuman kayak misalkan niatnya aja yang di apa dikuatin gitu. Niat pengen bertahan kayak gitu-gitu. Emang Yang harus bertahan kuat. dulu. Apa ya emang pengen dari hati gitu loh. Dari pengen S2-nya bukan karena saran, bukan karena waktu luang, bukan karena nggak ada dapat apa-apa gitu. Ngerti nggak sih? Kayak misalkan kita tamat nih, kita nggak dapat apa-apa nih. Kita belum dapat kerja apa gimana, S2 aja deh gitu. Bisa jadi, tapi pokoknya harus serius deh kalau misalkan ketika kita mengambil keputusan tuh kan semuanya harus diseriusi gitu. Sama juga ambil S2 juga harus diseriusi gitu. Kalau ngisi waktu luang ya udah pikir-pikir dulu sewaktu luangmu gimana. Soalnya agak berat juga S2 ini gitu. Menurut saya sih berat, tapi nggak tahu kalau mungkin orang-orang. Begitu pon. Kepotong ya? Enggak. Jaringan jaringan siapa? Jaringan aku apa kali ya? Nggak tahu aku juga. Nah, berarti memang harus siap semuanya gitu. Dari persiapan Yaya kemarin juga pastilah ada banyak persiapan kan, Yay. Kepersiapannya tuh nggak ada sih pon, lebih ke niatnya tuh emang kuat kali gitu. Nggak rasa harus digituin. Berarti persiapan administrasinya Yaya untuk masuk ke segala macam itu tuh pas Yaya di Riau apa ya di Jawa atau online atau gimana ininya Kan online prosesnya? semua. Online semua. Uploadnya online semua. Tes pun online semua. Jadi harus online semua. Wawancara ada pakai wawancara? Kalau ya kan proposal tesis, jadi ada dua opsi gitu. Kalau misalkan mata apa kayak mata gimana sih? Kayak prodinya itu ngajuin proposal, berarti dia nggak pakai wawancara. Tapi kalau misalkan prodinya pengen wawancara, berarti nggak pakai proposal gitu. Oh, tergantung prodi. Nah, Yaya berarti nyiapin tesis awal dong gitu ya? Atau gimana? Iya, nyiapin kayak gitu-gitu. Nyiapin rencana proposal tesis, terus nyiapin rencana studi kita mau apa, terus apa lagi ya kemarin kayaknya itu deh, kita rencana studi sama proposal tesis. Itu Yaya tahu nggak teman-teman Avenger yang S2 sekarang siapa aja? Dio, siapa lagi? Dio Prama kan Dio mana? Dio Prama. Dio Prama. Indri kan. S2-nya iya. Terus siapa lagi ya?
Putput, kok Puput, Putri. Oh, Putri ini S2. Nggak tahu ya. Ya enggak sih? Ya, nggak Enggak ya? tahu pon itu doang taunya. Si Dio Elda, Pramono. Elda S2. Oh, Elda S2. Bagus. Di Unri. Enggak, dia di Erlangga. Di Surabaya. Iya. Terus Yoni juga ambil S2 kan ya? Oh iya, di Leoni juga. Oh, banyak Nyambung, kok. nyambung, Kayak nyambung UI kan dia? ngambung UI. Oh, Elda di Erlangga tapi masih online ya? Pon. Kayak masih online. Dan dia juga masih kerja nih. Nah, itu kayak ya juga permintaan orang tua kan ya, disuruh kerja juga, disuruh ya kalau bisa sama sambil lah kata gitu. Ambil S2. Iya, Kalau ya gitu kerja sambil S2 nih. itu tuh tergantung ini pun, tergantung tempat kerja kita akhirnya. Kayak misalkan tempat kerja kan kalau misalkan di daftar S2 pun kita harus punya bukti apa kayak misalkan kita sedang kerja, kita punya bukti untuk atasan kita tuh ngasih izin gitu sama kita kuliah. Ah, minta itu ya. Ada Nggak, ada aku syaratnya itu, ada syaratnya itu. kayak baru Ada tahu formnya kok, ada dunia formnya. ini. Oh, atasan harus tahu kalau kita tuh lagi studi. Ya, Dan itu nggak ya, studi. bukan ambil sesi libur kan, tapi Bukan. apa? Kayak waktunya di spend di apa diluangin aja di waktu itu gitu. Kayaknya Ya gimana nyambi sama S2 nih? Kalau pekerjaan sekarang di Muhammadiyah juga, cuman nggak terlalu hektik jadi apa? Jadi masih bisa disambi gitu. Terus juga ada kuliahnya online. masih online. Masih Kalau bisa. misalnya nanti kuliah offline gimana ya? Kayaknya nggak bakal ada deh, tapi nggak tahu. S2 nggak ada yang belajar ke ini ya? Belajar ke kelas ya? Ada tapi bukan Prodea gitu loh Pon, jadi Prodea tuh belum berani apa gimana, nggak tahu juga, nggak tahu semester depan, jadi belum ada pemberitahuan. Jadi beberapa beberapa prodi itu ada yang udah ada yang udah ke kampus tapi kami belum gitu. Ya Terus nggak sebenarnya ada pemberitahuannya. nggak ada pemberitahuan bakal Nah, offline gitu ya? tapi temannya di program apa tuh ya, pembangunan komunikasi pembangunan gitu S2? ada. Dia udah masuk bauran, udah masuk kampus, Apa tuh? udah masuk ini loh kuliah offline. Oh, oke. Setelah lingkup dunia UGM ya, S2-nya UGM. Apakah? Kalau Malu menurut lah Yai, ya. berapa ini udah berapa bulan Apanya? kuliahnya? Kuliah S2? Semester 2 Pon sekarang. Oh, semester 2. Iya. Aman ya? Stres nggak? Atau masih enjoy? Lumayan stres ya sih, tergantung waktu, fluktuatif itu. Stresnya di mana? Tugasnya banyak atau? Tugasnya nggak terlalu banyak, cuman nggak banyaknya tuh ya kayak misalkan waktu UAS dulu, kayak ngerasain 5 skripsi deh. Ngerjain 5 skripsi ya, kayak gitu-gitulah. Iya. Nah, agak burn out. Riset Iya, untuk harus nulis proposal kan. ya. Enggak, mereka tuh memang setiap mata kuliah tuh outputnya itu kan, outputnya nulis kalau di UGM ya. Nulis proposal? Nggak nulis proposal, entah kamu nulis jurnal, entah kamu nulis esai ilmiah kayak gitu-gitu. Oh, S2 kan. itu? Ya, aku nggak pandai nulis, sumpah. Pandai lah, nulis ABC doang lah. Nggak, maksudnya tuh nggak dalam gitu analis kali ilmiahnya. Nah, itu pondangan juga kadang dalam nggak ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau mah. Nggak tahu kalau kan beda ini ya, beda budaya kampusnya juga kan. Kalau misalkan Fona mau kemana gitu, mungkin aja beda ininya apa, atmosfer kampusnya. Ya, Ya, tapi kalau luaran dari S2 nih rata-rata gitu nggak? mungkin. Buat karya tulis gitu kan? Saya nggak juga punya preferensi. Kalau dia memang 5-5, kayak misalkan kita milih 5 matkul ya, luarannya itu
Luarannya karya tulis. Dan itu ada praktek nggak S2? Nggak ada. Kalau di UGM nggak ada. Nggak ada pon, nggak ada kalau nyari praktek. Mana nih? Nggak ada. Kalau di Ilkom kayaknya nggak ada. Tapi nggak tahu kalau kan ada prodi namanya PKP apa gitu. Terus prodi pengembangan komunikasi pembangunan gitu. Ada komunikasi pembangunan. Terus ada juga kajian media dan budaya. Kayaknya memang bener kalau Pona dapat dari ceritanya Yaya, kayaknya memang bener-bener kalau mau niat S2 itu mau niat apa gitu ya? Ya, niat apa juga, terus juga niat diri kita tuh bener nggak gitu. Iya ya Yay. Sebelumnya aku kayak S2 Tapi nggak S2 gitu apa-apa nih. dicoba. Ya nggak apa-apa pon kalau misalkan ininya kan apa yang ngebuka mindset juga kan. Nah, dari cerita-cerita orang yang istilahnya tuh yang intelektualnya bagus, ngobrolnya tuh bagus, nyampeinnya tuh bagus, S2 tuh bagus gitu buat ini, buat studi, buat nambah ini kita Ya, juga, wawasan kita ya, juga. memang ya. Kayak banyak banget gitu loh ternyata yang belum kita tahu gitu. Orang-orang kayak gitu responnya. Banyak banget yang Kayak bener-bener. sebenarnya kita tuh hal-hal kecil itu yang nggak pernah kita tahu. Oh kayak gini ya, oh kayak gini ya. Kayaknya bener-bener harus aku kulik dulu deh. Dasar mau S2 atau tidaknya itu harus benar-benar difikskan dulu kali ya, Yay? Iya harus semua keputusan harus ditanggungjawabkan gitu pun intinya. Bener-bener. sih. Iya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya menurutnya tambah ini sih apa wawasan tuh lebih terbuka gitu loh, ternyata banyak yang kita nggak tahu, terus lebih mantep. Kayak misalkan kita tahu sesuatu tuh lebih mantap asal usulnya kayak gitu-gitu sih pon. Dan S2 ini kan juga bisa ini penunjang untuk jadi dosen, ya kan? Tapi sekarang kalau di Jawa kayaknya harus S3. Kalau di Jawa, tapi kalau di sumpah di sini tuh susah. Di sini kan banyak kampus, Bro. Jadi harus S3 gitu, tapi nggak tahu saya nanti jadi apa. Level pendidikannya ya mungkin untuk bisa mencapai Setidaknya dosen. kalau nyampe di Jawa atau enggak di Jogja gitu, setidaknya kalau kampus-kampus gede gitu harus ongoing S3. Kayak misalkan UMY, UAD gitu-gitu. Ongoing S3 kalau mau daftar dosen. Nah, tadi belum mungkin kelewat ya. Alasan kenapa ya milih UGM untuk S2-nya kenapa? Pertama dulu kayaknya karena nggak pengen, ya nggak nyari yang lain gitu. Itu yang pertama. Nggak nyari yang Kenapa? lain memang. Kalau misalkan kenapa nggak UMY kali ya. Mungkin alasannya bisa digituin kenapa nggak UMY gitu. Karena apa ya, memang pengen ilmu komunikasi pertama. Terus yang kedua, kayak misalkan saya ke UMY nih. Saya udah tahu atmosfer UMY, jadi aduh kayak yang pengen nyoba baru deh gitu, jadi coba UGM deh gitu. Terus habis itu sampai ke UGM ternyata ya kalau di apa ya, sempet juga dulu pengen coba undip apa ya gitu, cuman karena masih apa ya pengen di Jogja waktu itu, sampai sekarang kadang kayaknya udah cukup deh waktu aku di Jogja gitu. sampai kemarin tuh masih pengen di Jogja, jadi ya udah UGM aja gitu. Toh juga nggak yang gimana kan, ada juga ilmu komunikasi yang juga bagus gitu. Terus juga pon kalau misalkan Pona mau ambil di Jawa terus pengen beasiswa Pemprov, itu di beasiswa Pemprov Riau tuh cuma nyediain beberapa univ gitu. Jadi Pilihan univnya terbatas gitu ya, kerjasama gitu. Pilihan univ yang dibiayain, yang ada include beasiswa Pemprovnya tuh ada cuma beberapa doang gitu. Itu dibiayai UKT ya, Yai? Kalau kehidupan? Ya, enggak. Lumayan lah kan. Lahir batin enggak ya? Nah, harusnya pengennya gitu kan, tapi gimana ya? BTW ini Dila nggak ada masuk. Iya, parah banget.
Dia yang nunggu-nunggu sosokan banget lagi. Tadi namanya nggak ada tuh perasaan. Nah, ada tuh, kita bisa search tuh nama Dila apa nama. Oke, beasiswa Pemprov ya. Pertama mungkin aku ucapin selamat juga ya udah lanjut studinya, semangat buat kegiatan-kegiatannya juga gitu kan. Makasih udah ngasih banyak referensi sebenarnya sama aku, jadinya jadi mikir ya kayak kalau udah nggak ada kegiatan ini mikirnya tuh kayak kosong gitu loh ya. Apa ya teman-teman kan istilahnya gak ada yang berkeluarga juga, udah ya hidupnya gitu. Terus yang untuk S2 yang bener-bener aku pun juga sama teman-teman komunikasi lain ya rata-rata banyaknya mereka kerja dan aku belum dapat informasi ada yang lanjut studi S2 ilmu komunikasi. Nah, aku kalau ya itu S2 komunikasi, jadi alhamdulillah Allah nunjukin jalan hari ini. Iya, semoga tertunjukkan ya Pon, tapi nggak tahu tuh. Tapi kalau misalkan Pona pengen kuat pengen belajar ya nggak apa-apa, sebenarnya jadi nambah insight gitu loh Pon, banyak banget sih yang belum kita tahu sih. Kalau sih belajar kayak gitu. Banyak banget sih yang belum aku tahu gitu ternyata. Karena ngebuka juga ya, pikir juga kita di ini. Banyak sebenarnya dosen-dosen Pona yang istilahnya tuh yang lumayan dekat juga rekomendasiin, ayo Pon S2 lanjut S2 gitu, rekomendasiin. Karena banyak banget yang ininya Pon, banyak pokoknya lah yang bisa kita dapetin gitu, yang memang bener-bener mau serius gitu. Iya, betul. Makasih juga Pona sudah mengajak saya. Kapan lagi nih? Sesi selanjutnya kira-kira kita ngebahas apa ya? Aku lupa kemarin top lanjutannya. Nggak tahu belajar apa. Kita mah ngobrol lepas aja Pon. Ngobrol lepas atau bisa jadi kita bertiga sama Dila gitu. Boleh. Yuk kita record yuk. Dila, kamu suaranya kita cariin, nggak pernah apa? Nggak ada suaranya. Tadi suara. Oh, Dila katanya mau join tapi nggak ada. Gimana sih Dil? Lihat lah, mana Mainur Fadila nih? Gimana Mainur Fadila nih? Kami udah nunggu pertanyaan-pertanyaan Dila. Atau nggak diajak collab bareng? Bener. Kayak butuh juga sebenarnya teman ngobrol yang dalam lingkup sama gitu ya. Maksudnya kita sepemikiran, satu suhu, yang bahasannya juga sama topiknya gitu. Kan seru ya. Iyalah. Karena kalau mau ketemu susah ya kan? Iya, ketemunya online aja udah. Itulah makanya Fona hadirkan kita tuh gak media ketemu loh Pon setelah tamat SMA Pon. Aku jarang ngumpul asli. Emang aku sering itu doang, Kiki doang kayak. Kiki. Ini apa namanya? Lebaran ke rumah guru Pigi, ngumpul Aven. Iya ya, udah lama kali itu tuh. Ada ngumpul-ngumpul sama kalian, nggak tahu ya, nggak dapet juga waktunya, juga nggak ada komunikasi. Ke Elda paling ke kosnya. Iya ya, ke Elda masih lah. Masih. Ngeri kawan-kawan kemarin kan Pon, terus kayak kemarin tuh kawan-kawan udah pada kerja semua nih, jadi kayak misalkan aku udah nggak, kita tuh udah di fase aku tuh nggak libur, aku tuh nggak ini ya nggak sih, kayak kita tuh udah disampai ke sana gitu, aku nggak libur, aku besok masuk kerja tanggal segini. Oke. Ya iya, kalau ditanya sorry belum bisa. Ya, belum dapat sip libur nih, belum dapat ini, besok aku masuk kayak gitu. Iya, masuk nih gitu. Ya memang lah yang itu yang bakal bakal kita temuin. Kita pun gitu juga nantinya gitu. Udah ada kesibukan masing-masing. Jadi istilahnya itu bukan sombong atau apa ya, tapi memang nggak ada waktu yang tepat untuk ngobrol, waktu tepat untuk ketemu. Makanya nah itulah kenapa aku bikin kayak gini tuh sekaligus udah lama juga sih misalnya tuh kayak ya enak nih diajak ngobrol gitu, dan kita tuh sama jurusannya ilmu komunikasi gitu kan.
Jadi karena tahu juga apa istilahnya tuh sering juga lihat story-nya Yaya gitu aktivitasnya kayaknya seru deh diajak ngobrol tapi via online gitu akhirnya di live Instagram deh gitu. Mm-mm. Kita mah anak kalau udah ketemu alumni nggak bakal sebentar ngomongnya. Iya nggak sih? Kemarin ada ke sekolah. Erdila yang Nggak ke ada. sekolah ya. Gila. Ketemu Satsuhe, ya Allah Iya, rindunya. Ustaz Zuhair ternyata masih di sekolah ya. Itu kan aku pikir Ustadz Suhe di Jangan. masjid, itu di rumah. Iyalah, rumahnya kan masih di situ, istrinya masih di sekolah kan. Istrinya dinas di sekolah ya? Iya kan UKS kan, Pon. Kayaknya. Iya benar. Maxi udah jadi guru sangat pintar, ya Allah. Dan kepala Udah sekolahnya sampai masih tahap Pak. itu loh kita tuh. Iya itulah. Fisika. 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 Ya Allah, Diozet kenapa enggak ya? Nah, Diozet ini apa kabarnya? Baik kayaknya kan. Enggak maksudnya ya ada ketemuan sama Diozet gitu. Diozet di Jawa apa gimana sih? Di Jakarta dia. Oh, di Jakarta ya. Jauh dari Di biasanya Jakarta. di lingkarnya kalian jauh biasanya. Jauh. Sama Afdal sekarang dekat. Afdal kan sekarang di Mandiri Sekuritas. Ngeribel. Apa tuh? Mandiri Sekuritas Mandiri yang dia kayaknya ya. Yang nggak tahu tuh yang lihat-liatin saham Mandiri gitu. Itu kerja atau S2? Kerja. Kerja. Ya mana saham ya? Mandiri Sekuritas namanya. Nggak tahu juga kalau misalkan penjelasan lengkapnya kayak gimana. Perusahaan gitu ya, Yai? Mandiri. Bank Mandiri. Zahara Pona. Tahu aku, oh Bank Mandiri punya. Iya, Bank Mandiri punya Mandiri Sekuritas namanya. Keren. Tuh. Iya. Aku kalau jumpanya aku pengen ini aja sih sebenarnya, pengen kapan traktir minum. Traktir minum apa nggak? Weh, kirim dia pon kopi boleh. Kok kirim kopi ke sini? Minum Jeko. Kemarin jumpa Leoni di Pekan minum Jeko kami. Oh iya, berdua kalian. Enggak, aku sama dia sama kawannya. Habis itu pernah sama Ade pergi nengok. Karena kan udah lama juga. Leoni, Fon aku ke Pekan. Yang kami jemput sama istri mah ke bandara. Udah lama kali tuh. Lama memang. 2000 berapa? 2016 atau 2017 itu. Iya. Kalian pun ada main-main kayaknya ya. Gak ada. Pada sibuk-sibuk udah pada kerja, Resti udah kerja, Bang Kelvin udah di Eka. Di mana dia kerja? Di Eka. Apa di Ini. Awal Bros? Awal Bros kayaknya Awal Bros. Elda ke hospital tuh. Ah, Resti kayaknya ke hospital. Nggak tahu, pokoknya itu deh tukar-tukar sama aku. Mereka tuh. Di grup juga kosong. Ya Iya wes. kan, ada kalau ada nikah. Iya benar. Ya pas ada nikah undangan ya kan. Iya, nggak apa-apa lah. Bagus lah, Pan. Ada lagi informasi. Iya benar. Ya, kan? Reuniannya pas di acara nikah. Iya. Kita pun Nah. ikut. Nggak pernah ikut. Jangan ikut. Kasih ya, Pon. Udah sharing-sharing juga. Ya, betul. Makasih banyak buat sharingnya malam ini, Yai. Ya. Tetap jalin silaturahmi juga, kontak-kontak. Kayaknya Fana bakal juga kontak ya terkait S2 ini deh. Memperkuat Weh, apa ya sih? Ina, kirim dong bahan. Nggak jadi-jadi. Oh, editor. Tahu. Iya benar. Aku tuh lagi riuh sama apa untuk berkas-berkas administrasi kampus nih loh. Jadi tuh tiap hari bolak-balik kampus gitu. Belum, lagi ngurus. Administrasi itu kan ngeprint, ngejilid, apa segala macam. Habis itu untuk beasiswa sekaligus di bulan Juli gitu. Ya Allah, semoga beasiswa ini lagi apa? ngejar. Wisuda, kok beasiswa? Wisuda maksudnya. Wisuda. Semangat, Kon. Ya doain ya. Iya, karena untuk keluar kampus lebih mahal daripada bayar UKT. Iya benar. Ya kan?
biaya keluar lebih mahal dibandingkan kita bayar semester, lebih mahal biaya keluar. Itulah yang harus itulah S1. Tapi jam terbang stabil kan, jam terbang stabil kan. Besok agenda kemana?